Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat semua, sehat selalu. Tetap mengikuti anjuran pemerintah, selalu menggunakan masker jika bepergian di luar rumah, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Pada pagi ini Bapak akan menjelaskan yaitu hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi manusia ini berkesinambungan atau berhubungan dengan alam. Ada rasa ketergantungan. Yang pertama adalah hubungan antar makhluk hidup adalah simbiosis mutualisme. Apa simbiosis mutualisme? Langsung kita bahas. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang saling menguntungkan. Apakah itu? Nah, contohnya di sini Bapak menggunakan contoh kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu ini mendapatkan madu dan nektar yang manis dari bunga, sedangkan bunga terbantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, semuanya merasa diuntungkan. Ini adalah simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis yang pertama tadi simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara kedua makhluk hidup ini tidak ada yang merasa dirugikan, semuanya merasa diuntungkan. Lalu contoh ini, burung jalak dan kerbau. Kenapa? Nah, ini burung jalak mendapatkan makanan dari kerbau berupa kutunya. Sedangkan kerbau terbebas dari rasa gatal karena kutunya ini dimakan oleh burung jalak. Jadi untuk burung jalak ini merasa untung mendapatkan kutunya dari kerbau, sedangkan kerbau juga merasa untung karena kutunya diambil oleh burung jalak, sehingga rasa gatal yang ada di sekujur badan kerbau ini berkurang. Berikutnya contoh yang ketiga adalah hubungan antara lebah dan bunga. Nah, ini contoh yang ketiga dari simbiosis mutualisme adalah lebah dan bunga. Lebah mendapatkan madu dari bunga, sedangkan bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Jadi, ya ini juga sama, tidak ada yang dirugikan, semuanya merasa diuntungkan. Lebah untung, kemudian bunga juga untung. Lebah untungnya yaitu mendapatkan madu, sedangkan bunga diuntungkan yaitu penyerbukannya dibantu oleh lebah. Berikutnya hubungan kedua adalah simbiosis komensalisme. Apakah itu? Yaitu simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Ingat-ingat ya, hubungan dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi yang lain tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Yang satu untung, yang satu tidak mendapatkan apa-apa. Artinya untung juga tidak, rugi pun juga
Contoh yang kedua dari simbiosis komensalisme adalah bunga anggrek dan pohon inangnya. Nah, ini bunga anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat tumpangan yang tinggi untuk memperoleh cahaya matahari. Jadi bunga anggrek ini mendapatkan keuntungan berupa apa? Berupa tumpangan yang tinggi untuk memperoleh cahaya matahari. Nah, sedangkan pohon inangnya ini tidak mendapatkan pengaruh apa-apa, berarti tidak untung dan juga tidak rugi. Bunga anggrek mendapatkan keuntungan memperoleh cahaya matahari, sedangkan pohon inangnya tidak mendapatkan pengaruh apa-apa. Contoh dari simbiosis komensalisme ada untuk yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Apakah itu? Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan yang lain ini dirugikan. Yang satu untung, yang satu rugi. Apa? Nah, ini contohnya orang lagi garuk-garuk kepala, yang satunya kutunya lagi menggigit kepala manusia. Nah, hubungan manusia dengan kutu rambut ini parasit. Yang satu untung, yang satu rugi. Yaitu kutu rambut mendapatkan makanan dari darah manusia. Nah, sedangkan manusia ini dirugikan karena kepalanya terasa gatal. Demikian. Jadi untuk simbiosis itu ada 3 macam. Ada mutualisme, ada komensalisme, ada parasitisme. Kalau mutualisme ini sama-sama untung. Kalau komensalisme yang satu untung, yang satu tidak mendapatkan pengaruh apa-apa, tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yang satu merasa untung, yang satu merasa rugi. Demikian penjelasan dari Bapak. Sampai jumpa. Selamat bertemu kembali di lain kesempatan.